Rasio TV, untuk Islam yang satu. Ya, selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz Husin. Saya ingin bertanya, kenapa Allah tidak dari dahulu menentukan arah kiblat di Mekah, bukan di Baitul Maqdis? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Baqarah, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama may yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibai. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim." Ayat ini menjawab pertanyaan dari siapa tadi? Dari Pak siapa? Enggak, hamba Allah itu. Jadi wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami telah menjadikan kalian sebagai ummatan wasata. Ini merupakan kedudukan yang amat mulia. Maksud dari ummatan wasata di sini, kata wasat berada pada posisi di tengah. Liyakuna ar-rasulu 'alaikum litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Allah jadikan kalian sebagai umat yang wasat di sini agar apa? Agar kalian menjadi saksi, menjadi contoh ya, kebaikan, kemuliaan ya, bagi umat manusia. Jadi agar kalian menjadi saksi, menjadi contoh, menjadi tauladan bagi apa? Bagi umat manusia. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida, sedangkan Rasul menjadi saksi, menjadi contoh tauladan bagi kalian. Jadi peran dari apa? Dari umat yang wasat ini sebagai apa? Sebagai figur-figur tauladan bagi umat manusia. Mereka mencontoh Rasulullah SAW, sedangkan mereka memberikan contoh bagi umat manusia. Karena hanya dengan Al-Quran, tanpa figur tauladan yang mencontohkan Al-Quran, niscaya hadirin sekalian, kehidupan Islam ini tidak akan dapat betul-betul eksis dan tampil di tengah-tengah kehidupan masyarakat manusia. Oleh karena tidak cukup hanya dengan Quran diturunkan, tapi Allah Subhanahu wa taala utus Rasulnya untuk betul-betul menerapkan tuntunan dan petunjuk Al-Quran di tengah-tengah kehidupan umat. Oleh karena itu setiap generasi, setiap masa mesti dan harus terdapat orang-orang yang menjadi figur tauladan yang mengamalkan dan menerapkan Al-Quran agar dapat menjadi contoh bagi umat manusia. Nah, mereka mencontoh Rasulullah SAW, orang-orang di sekeliling mereka mencontoh mereka. Ini betul-betul kedudukan yang amat mulia. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Sama dengan firman Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian sebaik-baiknya umat yang telah dipersiapkan Allah Subhanahu wa taala, yang dikeluarkan bagi umat manusia. Dengan misi kalian ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah dari yang munkar, wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah. Amar ma'ruf nahi munkar ini bukan hanya sebatas lisan, tapi dimulai dari dirinya, dari cara hidupnya yang menjadi contoh untuk umat manusia. Nah, manusia pada saat ini benar-benar amat membutuhkan figur-figur tauladan. Figur-figur tauladan pada masa dahulu kala, baik sahabat Nabi, keluarga Nabinya, para tabi'in. Sebahagian besar orang telah menganggap bahwa itu merupakan sebuah sejarah masa lampau. Itu tidak mungkin lagi dapat diterapkan dalam kehidupan kita. Dengan adanya orang-orang yang meneladani Rasul, yang meneladani manusia-manusia mulia di sekeliling Rasul, menjadi contoh di tengah-tengah umat manusia, nilai-nilai Islam kembali hidup. Oleh karena itu kita betul-betul amat membutuhkan figur-figur tauladan yang mengacu kepada Quran dan meneladani Nabi kita Muhammad SAW sebagai Nabi, memberikan contoh di tengah umatnya, sebagaimana keluarga Nabi, para sahabat Nabi memberikan contoh di tengah-tengah orang di sekelilingnya. Ini yang hilang dari kita semua. Jadi
Demikianlah kami telah menjadikan kalian sebagai ummatan wasata. Litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kalian menjadi saksi bagi umat manusia, wa yakuna rasulu 'alaikum syahida, dan Rasul sebagai saksi dan tauladan bagi kalian. Setelah itu Allah menjelaskan mengapa Allah tidak langsung memerintahkan kaum muslimin menghadap ke Baitullahil Haram. Tapi ya, mengikuti para ahli kitab yang menghadapkan wajah mereka kemana? Ke Baitul Maqdis. Allah katakan, وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ. Dan kami tidak menjadikan kiblat sebelumnya. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا. Dan kami tidak menjadikan kiblat yang kalian hadapkan wajah kalian ke sana sebelumnya, kecuali tujuannya apa? Illa lina'lama may yattabi'ur rasul mimman yanqalibu ala aqibai, kecuali agar kami mengetahui sebagai ujian untuk membedakan siapa orang yang benar-benar mengikuti Rasul dan siapa yang akan berbalik. Maksudnya apa? Bagi penduduk Mekah, bagi bangsa Arab, Mekah ini merupakan kota suci mereka. Ka'bah merupakan warisan rumah suci yang diwariskan dari nenek moyang mereka Ibrahim dan Ismail. Nah, ketika mereka diajak kembali kepada Allah, beriman kepadanya, kemudian mereka dalam ibadah mereka diarahkan menuju Baitul Maqdis, ini merupakan ujian yang berat bagi orang yang beriman. Kenapa mereka tidak menghadapkan wajah mereka ke Baitullahil Haram? Kenapa harus menuju Baitul Maqdis? Ini ujian dari Allah untuk menguji siapa orang yang benar-benar mengikuti Rasul dan siapa orang yang akan berbalik karena kesombongan, karena keangkuhan dan kebanggaan. Ternyata sahabat-sahabat Nabi kita yang beriman dan mulia diuji oleh Allah pertama-tama menghadap ke Baitul Maqdis, mereka tunduk, mereka patuh. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Dan Allah benar-benar tahu bahwa ini sebetulnya merupakan ujian yang berat ya, bagi mereka, kecuali apa? Kecuali bagi mereka orang yang menerima hidayah dari Allah. Artinya menghadapkan wajah mereka ke Baitul Maqdis, meninggalkan kiblat yang ditinggalkan nenek moyang mereka merupakan ujian yang berat, kecuali bagi orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki ketulusan, keikhlasan dalam pengabdian mereka kepada Allah. Lalu Allah katakan, wa innallaha bin-nasi laraufur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia benar-benar amat penyantun dan penyayang. Jadi kita lihat Mas Krisna, bagaimana Allah menguji kita semua. Agama ini mengikuti nafsu kita apa mengikuti petunjuk Allah? Karena banyak dari kita ini dalam beragama bukan mengikuti petunjuk Al-Quran, tapi mengikuti selera dan hawa nafsu kita. Setiap kelompok, setiap golongan punya selera, punya kecondongan, punya hawa nafsu. Akhirnya membuat agama ini membingungkan. Betul tidak? Kelompok-kelompok Syiah punya selera. Yang mengaku sebagai ahlu sunnah punya selera. Ahlu sunnahnya terbagi lagi terhadap setiap kelompok. Syiah juga terbagi pada apa? Beberapa kelompok. Kalau masing-masing mengikuti selera hawa nafsu kecondongannya, agama ini akan mengalami rusak. Mengalami kerusakan. Oleh karena itu, kita ingin semua kelompok-kelompok Islam berusaha mengevaluasi kembali. Berusaha untuk mengkaji kembali pemahaman-pemahaman yang mereka fahami selama ini disesuaikan dengan kitab Allah. Kalau pemahaman tersebut tidak sesuai, sesuaikan dengan Al-Quran. Itu keselamatan mereka. Kalau mereka tetap berpendirian, berpegang pada apa-apa yang mereka warisi dari tradisi-tradisi yang berada pada madhab mereka, lingkungan mereka, maupun leluhur mereka, jangan salahkan Allah di hari kemudian nanti kalau tidak menerima hujjah mereka. Jadi sebetulnya rusaknya agama Allah disebabkan karena manusia dalam beragama tidak lagi mengikuti Allah, mengikuti Rasul, tapi yang mereka ikuti hawa nafsunya. Yang satu mengatakan ana salafi,
yang satu lagi mengatakan ana khalafi, yang satu mengatakan ana imami, yang satu lagi mengatakan ana zaidi, yang satu mengatakan ana sunni, yang satu lagi mengatakan ana sufi. Mau dibawa kemana kita semua? Jadi dalam hikmah dibalik peralihan kiblat dari Baitul Maqdis menuju Al-Bait Al-Haram merupakan ujian bagi orang yang beriman. Oleh karena itu, saksikan bagaimana kepatuhan para sahabat Nabi. Ketika Nabi sedang menghadapkan wajahnya menuju Baitul Maqdis, ketika berada di tempat yang sekarang dikenal dengan nama Qiblatain, tempat peralihan kiblat, lalu turun firman Allah, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Kami telah melihat, menyaksikan bagaimana hatimu yang terus menatap ke langit, mengharapkan agar Allah Subhanahu wa taala menghadapkan nabinya menuju Al-Bait Al-Haram. Dia dengan patuh menghadap ke Baitul Maqdis, tapi hati Nabi berharap agar apa? Agar Allah memalingkan dan menghadapkan mereka semua menuju Al-Bait Al-Haram. Dan ini akan lebih cepat disambut oleh bangsa Arab. Lalu Allah mengatakan, falan walliyannaka qiblatan tardaha. Sekarang kami akan membuat engkau menghadapkan wajah kamu menuju kiblat yang kamu ridhai. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dan dimanapun kalian berada, di timur, di barat, di utara, di selatan, hadapkan wajah kalian ke hadapannya. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala katakan, wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu mir rabbihim wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Dan para ahli kitab sebelum kamu sebetulnya mereka benar-benar tahu bahwa itu adalah kebenaran yang datang dari Tuhan mereka, dan Allah tidak lalai tentang apa yang mereka perbuat. Maksudnya apa? Sebetulnya ahlul kitab telah diberitakan oleh Allah sebelumnya melalui kitab-kitab mereka bahwa Nabi kita Muhammad bersama umatnya pertama menghadap ke Baitul Maqdis, kelak mereka akan menghadapkan wajah mereka menuju Al-Bait Al-Haram. Ini merupakan hal yang diterangkan Allah sebelumnya, yang mereka lenyapkan dan mereka hapuskan. Nah, kita lihat Mas Krisna, begitu Rasulullah SAW menerima wahyu dari Allah yang memerintahkan dirinya untuk menghadapkan wajahnya menuju Al-Bait Al-Haram, Nabi pada saat itu berhadapan ke hadapan Baitul Maqdis. 180 derajat, Nabi langsung pada saat sholat berbalik ke belakang. Dalam keadaan sholat jadinya? Dalam keadaan sholat. Langsung Nabi memimpin sahabatnya di belakang, berbalik, menghadap ke Baitul Haram, yaitu arah dari belakang apa? Arah yang membelakangi. Yang tadinya menghadap ke Baitul Maqdis, berbalik membelakangi Baitul Maqdis menuju Al-Bait Al-Haram. Dan bagaimana para sahabat berbaris mengikuti Rasulullah SAW dan mengatur saf di belakangnya. Ini merupakan disiplin yang luar biasa betul-betul. Jadi Nabi tadinya menghadap ke Baitul Maqdis, sekarang menghadap ke Baitullahil Haram. Nah Mas Krisna, kita kira-kira boleh gak menghadap ke Baitul Maqdis? Nggak boleh sekarang sholat. Tapi beruntungnya kita, alhamdulillah, kalau kita menghadap ke Ka'bah, subhanallah, ke arah yang sama juga kita menghadap ke Baitul Maqdis. Kita yang berada di timur nih, kalau kita lihat dari Google, kita akan lihat posisi Baitul Maqdis di belakang Al-Ka'bah. Kita menghadap kedua-duanya. Satu garis gitu ya. Ya. Karena Rasulullah SAW berbalik 180 derajat. Yang tadinya menghadap ke Baitul Maqdis, berbalik menghadap ke Baitullahil Haram. Nah, yang penting dari pelajaran ini, bahwa ketika pertama kali Allah perintahkan Nabi dan para sahabatnya menghadap ke Baitul Maqdis, itu merupakan ujian dari Allah untuk menguji keimanan mereka. Sebagai ujian juga bagi kita, agar kita betul-betul lebih mengutamakan Allah keridhaannya dari hawa nafsu kita. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala balikkan mereka menghadap menuju kiblat yang mereka sukai. Bagaimana tanggapan orang Yahudi setelah itu?
Kalau sebelumnya mereka mengatakan tidak mengikuti agama kami, tapi menghadap kiblat kami. Begitu Nabi berbalik menghadapkan wajahnya bersama sahabatnya menuju Al-Baitul Haram, mereka mulai mencemoohkan Nabi dan para sahabatnya. Mereka bilang sekarang kelihatan aslinya. Ingin menggiring manusia kepada apa? Kepada kiblat nenek moyangnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukan pertanda satu kebaktian orang hanya sekedar menghadapkan wajahnya ke timur maupun ke barat. Menghadap ke timur ke barat itu bukan pertanda seorang itu apa? Telah berbakti kepada Allah. Karena walaupun dia menghadapkan wajahnya ke Baitullahil Haram atau ke Baitul Maqdis, kalau dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, apa artinya? Lalu dipaparkan walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Tapi yang namanya kebaktian itu yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada para malaikat, kepada kitab Allah, kepada para nabi, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba, dan memberikan hartanya walaupun dia amat menyukai hartanya untuk membantu kaum kerabat. Wal masakina wabnas sabil, membantu orang-orang miskin, ibnu sabil. Jadi kita lihat bagaimana Islam menginginkan kita dalam beragama itu jangan hanya sekedar apa? Jangan hanya sekedar memahami agama secara parsial tanpa melihat tujuan dari agama itu sendiri. Oleh karena itu tidak berarti apa-apa sholat kita tunggang-tungging, jidat kita hitam, kalau tidak menempa kita menjadi orang yang bertakwa, menjauhkan diri dari perbuatan keji maupun yang mungkar. Jadi kesimpulannya, Mas Krisna, dalam pelajaran peralihan kiblat ini sebetulnya merupakan pendidikan bagi sahabat Nabi, juga peringatan bagi kita. Bagaimana sahabat Nabi taat pada Allah, bagaimana Rasul taat kepada Allah menghadapkan wajahnya menuju Baitul Maqdis, walaupun mereka berharap agar dihadapkan menuju Al-Baitul Haram, hingga Allah yang memerintahkan mereka. Jadi kita ingin jangan agama itu mengikuti selera kita. Jadi sebaik-baiknya petunjuk adalah kitab Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baiknya firman kitab Allah dan petunjuk. Contoh yang terbaik Nabi ya, dengan sunnah-sunnahnya yang merupakan terapan dari kitab Allah. Oleh karena itu tidak cukup kita untuk menerima satu riwayat dan mengatakan sebagai sunnah sampai dia sesuai dengan kitab Allah. Jadi kita periksa riwayatnya, periksa juga kesesuaian matan dan maknanya dengan kitab Allah. Karena begitu banyak orang-orang yang berbohong, berdusta atas nama Rasul, atas nama para sahabatnya, atas nama keluarga nabinya. Dari kalangan Syiah begitu banyak orang yang berdusta atas nama Rasul dan nama keluarga Rasul. Begitu juga dari riwayat-riwayat yang terdapat dalam Ahlus Sunnah, sekian banyak kebohongan mengatasnamakan Rasul, mengatasnamakan sahabat Rasul untuk menjamin kebersihan, kemurnian agama kita. Mari kita kembalikan semuanya kepada kitab Allah, yang sesuai kita ambil, yang tidak sesuai kita tinggalkan. Rasil TV, untuk Islam yang satu.